Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun saja berada, alhamdulillah salah satu kesyukuran kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mendapatkan bonus Ramadan dibanding dengan umat-umat sebelum umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menemukan bulan yang begitu mulia seperti yang kita dapatkan, yang kita saksikan, yang kita temukan. Saudaraku pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bentangkan Ramadan 30 hari 30 malam. Allah sajikan bulan Ramadan sebagai bulan yang begitu luar biasanya. Allah sajikan, Allah sediakan janji pahala yang begitu dahsyat. Bahkan bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar Allah janjikan pahala yang berlipat ganda, ampunan yang begitu dahsyat, akan tetapi bulan Ramadan datang hadir menjadikan diri kita senantiasa mendidik menjadi insan atau pribadi yang serba teratur. Kita lihat saja, sebelum datang bulan suci Ramadan, kita tidak setertib ini. Namun begitu Ramadan tiba, ibadah sholat kita juga akan tertib. Dan motivasi kita untuk senantiasa beribadah juga meningkat dibanding sebelum datangnya Ramadan. Ada hal yang perlu dicermati di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita agar ibadah kita betul-betul memiliki kualitas dibanding hari-hari sebelumnya, dibanding bulan-bulan sebelumnya. Maka ada hal yang diajarkan oleh ulama, bagaimana supaya ibadah kita betul-betul berkualitas. Karena ibadah itu bersifat privasi, bersifat personality. Maka ajaran ulama diajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin menjaga kualitas ibadah kita, maka jadikan ibadah kita seperti halnya aib. Ketika kita memiliki aib, maka sesungguhnya kita akan berupaya tidak diketahui oleh orang lain. Maka begitu halnya dengan aspek ibadah. Kita berusaha agar ibadah kita betul-betul ikhlas kita laksanakan. Untuk itu, pemirsa, ada sesungguhnya 3 hal yang ada pada diri manusia yang tidak akan pernah selamat. Yang pertama adalah manusia itu tidak akan pernah selamat dari lisan seseorang. Bayangkan di kondisi kita sebagai manusia, meskipun kebaikan yang kita lakukan juga terkadang diberikan statement atau komentar yang barangkali negatif. Itu hal yang positif yang kita lakukan, masih sering distatementkan, dikomentari dengan anggapan yang negatif. Belum lagi ketika kita melakukan nyata-nyata melakukan kejelekan, maka manusia tidak akan pernah selamat dari lisan manusia. Tidakkah kita ingat sebuah kisah bahwa seorang anak yang sedang menarik keledai, kemudian dikomentari, diberikan statement kepada orang bahwa bodoh sekali orang itu. Mereka punya keledai, tapi tidak ditunggangi. Di satu sisi, tidak lama kemudian dia berjalan, kemudian keledainya dinaiki, ditunggangi. Maka orang yang melihat, menyaksikan, memberikan statement, memberikan komentar bahwa orang itu zalim. Kasihan sekali keledai itu dinaiki, ditunggangi. Maka di kehidupan kita sesungguhnya ucapan lisan manusia, statement manusia
tidak akan pernah habis, tidak akan pernah usai. Dan yang kedua pemirsa, manusia tidak akan pernah mengalami yang namanya ketenangan. Sebagaimana di surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Sungguhnya manusia itu diciptakan, kata Allah, dalam keadaan payah. Maka kodrat manusia tidak akan pernah menemukan yang namanya ketenangan. Sulit memperoleh ketenangan. Dan yang ketiga, manusia tidak akan pernah lari atau selamat dari kematian. Maka dari itu, pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan kematian pada 3 hal. Yang pertama, Allah rahasiakan waktunya. Tidak satupun orang manusia yang mampu menentukan maupun memilih kapan waktunya ia ingin wafat. Hari apa ia ingin wafat, tidak ada, karena Allah senantiasa rahasiakan. Dan Allah rahasiakan caranya. Meskipun manusia berprofesi, mungkin profesinya sebagai pilot, beraktivitas di udara, tapi bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir kematiannya di darat. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan tempatnya. Mungkin kita dilahirkan di kota A, tapi belum tentu kita diwafatkan di kota A. Bisa jadi kita lahir di kota B, tapi Allah Maha menghendaki kita diwafatkan di kota C. Maka itu, jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan Ramadan betul-betul akan mendidik jiwa kita. Tidak hanya sekedar mempersiapkan diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berzakat, berinfak, bersedekah, tapi yang tidak kalah penting pemirsa, setelah Ramadan nanti usai, maka bekas apa yang sesungguhnya yang dapat ditinggalkan oleh Ramadan. Karena esensi puasa ini, esensi daripada ibadah Ramadan ini, menjadikan diri kita sebagai insan yang memiliki ketakwaan. Maka Ramadan ibarat kembali merefresh, kembali mengecas diri kita, agar senantiasa ketika usai nanti Ramadan, kita tetap melaksanakan ibadah sholat dengan tepat waktu, masih tetap mau membaca Al-Quran. Karena banyak di antara kita ketika datang Ramadan baru bersusah payah memaksimalkan diri untuk beribadah. Namun ketika Ramadan telah tiada, maka juga seolah-olah ibadah wajib itu adanya di bulan Ramadan saja. Dan yang terakhir, pemirsa dimanapun saja Anda berada, kembali mengingatkan bahwa ternyata ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa saja 4 golongan ini yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Dan yang kedua, orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Rasulullah SAW mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung pada lisannya. Maka di bulan Ramadan ini, Ramadan, puasa mengajarkan kita bagaimana senantiasa menjaga lisan kita. Maka Ramadan ini adalah bulan betul-betul mentarbiah, mendidik kita. Ketika kita berpuasa, maka tentunya ucapan itu terkontrol, ucapan itu terjaga, karena takut jangan-jangan ibadah puasa yang kita laksanakan akan batal. Maka penanaman nilai-nilai karakteristik itulah penting ditanamkan. Karena
Perilaku itu akan terbentuk dari habit, dari kebiasaan kita. Ketika sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang, maka akan besar kemungkinan akan tertanam menjadi sebuah karakter. Ketika menjadi sebuah karakter, maka karakter ini akan menjadi watak. Dan pemirsa, ketika karakter itu menjadi sebuah watak, maka watak itu sudah tertanam di dalam diri kita, sulit untuk diubah. Dan yang ketiga yang dirindukan dan didoakan oleh malaikat adalah orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Lalu bagaimana di kondisi pandemi COVID-19 ini? Kita tidak bisa lagi mengundang saudara-saudara kita. Kita tidak bisa lagi untuk hadir datang berbuka puasa, menyiapkan hidangan, lalu kita undang kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita. Mungkin kita bisa lakukan dengan cara yang lain. Masih ada mungkin di pesantren sana anak-anak yatim, maka di sanalah kita titipkan rezeki kita, di sanalah kita titipkan harta kita. Dan yang terakhir adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi saya katakan, saudara pemirsa, hal yang paling beruntung yang kita dapatkan saat ini adalah masih berjumpa dengan Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah puasa kita ini sebagai ibadah yang memiliki kualitas. Dan semoga ibadah Ramadan kita di tahun ini jauh lebih baik kualitasnya dibanding ibadah-ibadah Ramadan sebelumnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.